Pada tahun 1981, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal 21 September sebagai Hari Perdamaian Internasional. Sebuah hari yang didedikasikan untuk memperingati dan memperkuat cita-cita perdamaian, baik dalam suatu negara maupun di antara semua bangsa dan masyarakat. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam misi-misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di berbagai penjuru dunia. Dalam Hari Perdamaian Internasional kali ini, Hype mendapat kesempatan bertemu dengan veteran pasukan perdamaian Indonesia yang dengan gagah berani menjalankan tugas mereka untuk mendukung perdamaian dan stabilitas di negara-negara yang terkena dampak konflik. Baik, selamat siang Ayahanda Ito dan juga Ayahanda Satria. Terima kasih sudah bergabung di konten kali ini. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah sehat. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah bisa hadir dan juga bergabung dalam rangka pembuatan konten collaboration antara Hype dengan Legend Veteran Republik Indonesia. Baik, langsung aja untuk Ayahanda Ito dan juga Ayahanda Satria. Kira-kira selama bertugas, selama menjadi veteran perdamaian, apa yang sangat bisa dibagikan untuk anak-anak muda di zaman sekarang yang mungkin relevan untuk mereka? Baik, yang pertama saya kenalkan, saya Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi ya. Kebetulan sekarang sebagai Ketua One Team Push di Legion Veteran, didampingi oleh anggota Legion Veteran Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Satria Hari Prasetya. Kami ini memang berasal pemasukan atau intake-nya untuk ke LVRI adalah dari pasukan perdamaian. Meskipun kami pun pernah di Timur Timur ya, tahun 1978. Tapi karena memang sekarang lebih banyak salah satu di antaranya dari pasukan perdamaian, jadi kita akan mewakili dari komunitas pasukan perdamaian yang ada di LVRI. Nah, pengalaman yang pertama adalah yang jelas satu kebanggaan ya. Karena waktu itu kami ini dipilih dan diseleksi langsung oleh tim khusus dari PBB yang didatangkan ke Indonesia. Ya, jadi betul-betul pemilihannya itu berdasarkan kemampuan, kompetensi, kapabilitas, dan juga di situ pada akhirnya, alhamdulillah karena Pak Satria Hari ini kan beliau juga sudah 3 kali ya berdinas di PBB ya, di Kamboja, tempat lain. Jadi saya kira mungkin ada sesuatu hal yang bagi kami ini sangat bangga mewakili negara. Kemudian yang kedua tanggung jawab. Ya di usia saya waktu itu Letnan Kolonel, Pak Satria Hari mungkin di bawah lagi pangkatnya. Kemudian kita diberi kepercayaan mewakili negara untuk bagaimana menunjukkan kontribusi dan eksistensi kita di tempat negara yang memerlukan pasukan perdamaian. Dan alhamdulillah pada saat itu kontingen Garuda 1411 ya yang saya pimpin mendapatkan predikat sebagai kontingen yang terbaik di antara kontingen negara lain. Dan itu tercatat di Satria Mandala Museum ya. Museum Satria Mandala. Di sana ada ya waktu itu. Jadi kenapa bisa begitu? Mama demikian. Saya dengan beliau ini kan tentunya mewakili seluruh bangsa Indonesia, terutama generasi muda ABRI. Waktu itu masih ABRI kita ya. Nah, kemudian kita dihadapkan kepada pasukan-pasukan yang memang secara materi, kemudian secara material ya, kemudian secara kesejahteraannya jauh di atas kita. Sehingga yang kita tunjukkan apa? Bagaimana kita menunjukkan kedekatan dengan masyarakat. Betul. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menunjukkan disiplin. Kalau yang lainnya itu dari Sipol ya, Civilian Police Contingent itu mereka nggak ada apel segala macam, kita apel. Ya, jadi pagi apel, siang apel, kemudian kita lakukan hal-hal yang betul-betul bagaimana menunjukkan bahwa inilah pemuda Indonesia yang ditugaskan mengemban misi perdamaian di dunia ya. Nah di situ yang saya merasakan bahwa kesannya bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 di mana Indonesia itu adalah turut menjaga ketertiban dunia, itu sudah kita laksanakan dan mendapatkan apresiasi. Nah, apa hasilnya? Sampai detik ini Indonesia masih dilibatkan untuk pasukan perdamaian, baik dari kepolisian maupun dari TNI. Kemudian kemarin beberapa waktu yang lalu saya dengan Pak Satria Hari ini diundang untuk bisa menghadiri
peresmian pusat pelatihan pasukan perdamaian di daerah Tangerang ya. Di daerah Tangerang, dan seluruhnya biayanya adalah dari PBB. Kan luar biasa. PBB menunjuk Indonesia untuk mendirikan pusat pelatihan pasukan perdamaian. Dan kita melatih bukan hanya orang Indonesia saja, tapi dari negara-negara yang nanti akan ditunjuk untuk mengirimkan kontingennya. Itu satu kebanggaan buat kita. Ya, kalau saya dalam melaksanakan tugas, sebenarnya apa yang saya dapatkan untuk kami terima selama bertugas di Indonesia, baik mulai dari pendidikan sampai pengalaman tugas, itu sudah sangat-sangat membantu dalam penugasan di mission area. Yang pertama seperti di Kamboja. Di Kamboja itu wilayah itu seperti kita, seperti Indonesia ya, seperti Indonesia, dan masyarakatnya pun demikian. Hanya mungkin yang sangat untuk teman-teman atau bangsa atau pemuda Indonesia itu perhatikan adalah waktu kita di Bosnia, di mana negara Bosnia itu kan sebelumnya Yugoslavia ya, yang besar tapi terpecah-pecah. Nah itu dari situ kita bisa belajar supaya negara kita itu jangan mudah terpecah seperti, karena sangat-sangat menyedihkan. Tugas di sana kami menyedihkan apa yang disampaikan Pak Ito tadi, bahwa kita berusaha dekat dengan masyarakat, dan di sana kan terdiri berbagai suku dia. Ada yang Kroasia, ada yang Bosnia, ada yang Serbia, segala macam. Itu betul-betul bagaimana kita bisa duduk sama dengan mereka gitu. Jadi menurut saya nilai yang dapat kita ambil itu bahwa jangan sampai negara kita seperti itu. Jadi kita harus betul-betul mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia. Menjaga begitu, kesatuan, ya. betul. Kalau anak-anak muda sekarang nih, sebaiknya itu nasihat apa sih yang perlu atau prinsip yang mereka pegang untuk saat ini yang sekiranya bisa relevan untuk sampai 2045 nanti? Bung Karno, Presiden Soekarno, presiden pertama kita, mengatakan jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Betul. Kenapa? Tanpa ada jasa daripada veteran kita itu, tidak mungkin Indonesia dihormati. Nah, seperti kami dari pasukan perdamaian, tanpa ada kontribusi kita di dalam pasukan perdamaian itu, tidak, negara-negara besar itu tidak akan mungkin menghormati kita. Dan mungkin mereka mengatakan, okay, that's all ya, I don't need your mission, you send your mission again, ya nggak, kamu ngirim misi lagi nggak mungkin. Kalau mereka kecewa, tapi dengan disiplin prestasi yang kita lakukan dengan berbagai pengorbanan, karena memang nggak main-main ya, banyak dari kita yang jadi korban kena ranjau ya, kemudian juga diserang ya, apalagi sekarang nih ya di daerah Afrika. Jadi saya kira mereka mempertaruhkan nyawa seperti halnya kita melakukan di Indonesia. Ya kami kan ikut terlibat ya, saya pernah di Aceh, di Papua, di Timur Timur, di mana. Nah, kita itu sama, hanya ini sifatnya medannya di luar gitu. Iya. Nah, tentu penghargaannya beda. Yang disampaikan Pak Satria tadi sangat betul. Kalau misalnya kami menyampaikan pengalaman ini tidak dihayati oleh generasi muda kita, maka kemungkinan negara kita pecah ini sangat besar. Kenapa? Negara kita ini pluralistik. Nah, semua adalah tergantung daripada generasi muda. Dan generasi muda kita harus memahami betul-betul sejarah perjuangan bangsa kita. Nilai-nilai 45 itu apa? Bagaimana negara kita terbentuk? Tanpa mereka memahami, menginternalisasikan dalam diri mereka, saya kira percuma lah istilahnya perjuangan daripada para pejuang kita. Saya setuju sekali bahwa rasa kebangsaan kita, ya bangga menjadi bangsa Indonesia, itu yang perlu selalu ditingkatkan, selalu dipertahankan. Ya. Semangat, etika, juga daya juang saat ini seharusnya tetap ada. Yes, Betul sekali. Betul. Kita banyak belajar hari ini dengan Ayahanda itu dan juga Ayah Satria. Terima kasih banyak Ayahanda untuk berkenan kali ini hadir dalam konten kali ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu Ayahanda. Ya, sukses. Terima kasih. Merdeka. Build the world fit for the dreams and the ideals of humanity.